Shalom. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengucapkan selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam program Sabda Pagi Gemim Sion Winangun. Sebelum kita memulai hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk perlindungan-Mu sepanjang malam. Dan pagi hari ini, kami bersyukur untuk kehidupan yang baru. Namun sebelum kami berkegiatan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hadirlah bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini, hari Senin tanggal 17 April 2023, terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 12 dan 13. Firman Tuhan, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kehadiran malaikat Tuhan di kubur Yesus Kristus sebenarnya memberi jawab atas kegalauan Maria. Malaikat Tuhan bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ungkapan diambil orang adalah pendapat yang kurang baik berdasarkan emosi atau prasangka. Prasangka berbeda dengan asumsi. Asumsi adalah dugaan dengan landasan berpikir benar atau masuk akal. Prasangka adalah anggapan negatif berdasarkan emosi. Berprasangka bukanlah cara yang tepat mencari solusi dari masalah yang kita hadapi. Justru akan menimbulkan masalah baru. Masalah baru bagi yang berprasangka seperti kegalauan, kebingungan, kemarahan, kesedihan, dan menangis. Sedangkan bagi pihak yang tertuduh pasti akan bereaksi dengan sikap yang tidak menyenangkan. Prasangka muncul karena cara berpikir negatif dan emosional serta kurang berpengalaman. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, prasangka adalah manusiawi atau sering dialami banyak orang. Orang berprasangka karena kurang berpengetahuan dan tidak memiliki keyakinan yang kuat. Prasangka sering terjadi pada orang yang labil emosi dan labil cara berpikirnya. Memang tidak ada manusia yang sempurna, karena setiap manusia memiliki keterbatasan insani. Malaikat Tuhan di dalam kubur sangat memahaminya. Terkesan Maria Magdalena menuduh siapa saja yang dia temui, termasuk malaikat Tuhan. Yang menarik adalah respon malaikat Tuhan tidak merasa tertuduh atau emosi. Mereka justru berempati dengan bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Empati adalah kemampuan memahami apa yang dipikirkan, dirasakan,
dan dipahami orang lain. Malaikat Tuhan berempati terhadap keadaan Maria Magdalena. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ada dua hal yang dapat menjadi pelajaran dari sikap Maria Magdalena dan sikap malaikat Tuhan. Yang pertama, galau, panik, sedih, dan menangis adalah wajar bagi setiap manusia kehilangan yang dicintainya. Dalam keadaan seperti itu, banyak orang yang lemah iman dan kurang pengetahuan berprasangka dan melakukan tindakan yang menyakiti dan tidak menyenangkan orang lain. Bahkan menyakiti dirinya sendiri. Mengalami keadaan seperti Maria Magdalena, maka sebagai keluarga Kristen, kita diingatkan untuk berusaha mengendalikan emosi, tenang, sabar, bijaksana dalam menilai persoalan. Hindarilah mengambil keputusan jika dalam keadaan galau, sedih, panik, atau emosi kita sedang labil. Karena dalam keadaan seperti itu, keputusan yang diambil dapat keliru dan akan disesali di kemudian hari. Yang kedua, menghadapi dan menolong saudara yang mengalami masalah, hendaklah kita belajar dari malaikat Tuhan yang berempati. Jangan menghakimi sikap, ucapan, dan perilaku saudara atau sesama kita yang mengalami pergumulan. Tetapi mari bantulah agar mereka dapat tenang, dapat mengendalikan emosi, dan dapat melihat kenyataan secara jelas. Yakinlah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah penolong setia dalam menghadapi dan menyelesaikan segala pergumulan yang kita temui. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca dan merenungkan akan firman Tuhan hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Mari berdoa, ya Tuhan Allah, mampukanlah kami untuk bersikap tenang, sabar, dan meminta hikmat-Mu ketika kami menghadapi persoalan hidup. Bahkan ketika kami menjalani hari kami sepanjang hari yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi pada hari ini. Doa dan harapan semoga kita dapat bertemu kembali di program yang sama pada esok hari. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.